Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan yaitu gaya Lorentz dan gaya magnetik. Saya Ridho Alfariji dan teman saya Taski Bagus Ananda dan Rahman Surya Fadila dan Muammar Wilyabowo. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya ini ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Dan rumus gaya Lorentz pada kawat berarus listrik adalah Fl sama dengan bil sin A, di mana Fl sama dengan gaya Lorentz dalam kurung N dan I sama dengan arus listrik pada kawat dalam kurung A, dan L sama dengan panjang kawat dalam kurung M, dan A sama dengan sudut yang dibentuk oleh B dan I sama dengan derajat. Jika arus listrik tegak lurus dengan arah pada medan magnet, maka akan terjadi gaya magnet yang maksimal, yaitu dalam kurung sin 90 sama dengan 1. Dengan kata lain, agar gaya magnet dapat terbentuk secara maksimal, maka medan magnet harus dikondisikan tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Fl sama dengan IL kali B. Baik, di sini saya Rahman Surya Fadilah ingin melanjutkan presentasi dari Saudara Ridho. Jadi, untuk kaidah tangan yang kedua, menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka serta lebih mudah digunakan. Terlebih jika sudut A tidak sama dengan 90 derajat, di mana ibu jari sama dengan arah arus listrik dengan satuan L. Keempat jari lainnya sama dengan arah medan magnet dengan satuan B. Telapak tangan sama dengan arah gaya Lorentz dengan satuan F. Perlu diketahui bahwa besar sudut A tidak mempengaruhi arah pada gaya magnetik. Hal ini karena arah pada gaya tersebut tegak lurus dengan arah arus listrik serta medan magnet. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Bisa dilihat gambar ini. Jadi, pada saat ada dua buah kawat yang memiliki panjang L, kemudian dialiri arus listrik sebesar L dan kedua kawat tersebut diletakkan pada medan magnetik sebesar B, maka akan terjadi gaya magnetik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini gaya elektrik. Gaya elektrik yang terjadi adalah tarik-menarik maupun tolak-menolak, bergantung pada arah arus listrik yang berasal dari masing-masing kawat. Ketika kedua kawat tersebut mempunyai arah arus yang sama atau searah, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, ketika kedua kawat tersebut mempunyai arah arus yang berlawanan, maka akan timbul gaya tolak-menolak atau saling berlawanan. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, pada saat terdapat muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V pada medan magnet B, maka akan terjadi gaya magnetik dan dapat dihitung dengan rumus. Rumus F Lorentz sama dengan QVB dikali sin A, dengan keterangan Q sama dengan muatan listrik dengan satuan kolom, V sama dengan kecepatan gerak dengan satuan M per second, B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla, A sama dengan sudut yang dibentuk B dan V. Baik, saya Muammar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahman.
Untuk arah pada gaya Lorentz yang satu ini adalah tegak lurus dengan arah pada medan magnet serta arah kecepatan benda. Arah gaya ini akan bergantung pada muatan partikelnya. Perhatikan gambar di atas. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, jika muatan Q memiliki nilai positif, maka arah V akan sejajar dengan I. Sementara jika muatan Q bernilai negatif, maka V akan berlawanan dengan I. Kemudian, jika arah pada medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel yang bermuatan listrik, menyebabkan lintasannya berbentuk lingkaran, sehingga partikelnya akan mengalami gaya sentripetal, yang mana besarnya sama dengan gaya magnetik. Rumusnya adalah Lorentz sama dengan F sentripetal GVB sama dengan mv2 per 2. Dengan begitu, maka besarnya jari-jari lintasan lingkar partikel tersebut bisa kita cari menggunakan rumus R sama dengan mv per GVB. Faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya elektrik, diantaranya besar arus listrik, kuat medan magnet, dan panjang penghantar. Manfaat penerapan gaya Lorentz. Salah satu manfaat yang paling terasa dari penerapan gaya ini adalah motor listrik. Dengan mengalirkan listrik pada kumparan yang ada di dalam medan magnet, maka bisa dihasilkan sebuah gaya magnetik yang berupa rotasi pada motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan batang shaft sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Contoh soal. Suatu kawat berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnet 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 10 meter, tentukan besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tersebut. Diketahui I sama dengan 10 ampere, B sama dengan 0,5 T, sudut sama dengan 30 derajat, L sama dengan 10 meter. Ditanya F. Jawabannya, F sama dengan B kali I sin SDT. 0,5 kali 10 kali 10 kali sin 30. Jawabannya 25 Newton. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Taski Bagasananda akan menjelaskan tentang gaya Lorentz. Di sini ada coding atau perintah-perintah yang telah dimasukkan agar mendapatkan hasil yang diminta. Di sini ada B sama dengan str2 double get handle edit 1 string. Kenapa str2 double? Karena untuk mengkonversi teks dalam string, str menjadi nilai presisi ganda. str memiliki teks yang mewakili angka yang berisi angka, titik desimal, tanda plus atau minus. Dan di sini ada I sama dengan str2 double get handles edit 2 string. 1 sama dengan str2 double get handles edit 3 string. Sudut sama dengan str2 double SDT sudut dikali PI sama dengan 180 per 180. F sama dengan B kali I kali 1 kali sin sama dengan sudut. Terus di bawahnya sini ada set handles edit 1 string untuk menampilkan angka, set handles edit 2 string untuk mencari ampere, set handles 3 string untuk mencari meter, set 3 edit 4 string untuk mencari derajat, dan set handles text 9 untuk menampilkan hasil yang telah dihitung. Di sini ada contoh soal. Suatu kawat berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 10 meter, tentukan besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tersebut.
Mulai kita hitung dengan 0,5, ampernya 10, terus meternya 10, dan derajatnya 30. Maka hasilnya adalah 25 Newton. Baik, ini penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.